Selama yang terasa seperti berabad-abad, para ilmuwan telah mencari bumi lain, mungkin untuk menemukan tetangga kosmik atau mungkin hanya untuk memiliki planet cadangan sebagai tempat relokasi jika kita tidak bisa memperbaiki planet ini. Sekarang berkat teleskop luar angkasa James Webb, mereka mungkin akhirnya memiliki kandidat yang kuat, namanya TRAPPIST-1e, dan terletak 40 tahun cahaya jauhnya. 1e mengorbit sebuah bintang kecil bernama TRAPPIST-1. Ini adalah sistem yang menarik dengan 7 planet seukuran bumi, yang semuanya diberi julukan dengan huruf dari B sampai H. Meskipun 40 tahun cahaya tidak akan bisa dijangkau dalam waktu dekat, itu tetap tergolong dekat, setidaknya dalam istilah ruang angkasa. Galaksi kita, Bima Sakti, lebarnya sekitar 100.000 tahun cahaya. Dibandingkan itu, 40 tahun cahaya hanya sejarak halaman rumah, atau terasa begitu bila pesawat luar angkasa kita bisa mendekati kecepatan cahaya, seperti di film-film. Ingat, 1 tahun cahaya bukanlah ukuran waktu, melainkan seberapa jauh cahaya dapat menempuh dalam 1 tahun, yaitu hampir 6 triliun mil, yang berarti banyak sekali nolnya. Jadi kalikan saja itu dengan 40, dan itulah lokasi TRAPPIST-1. Jadi pastikan bawa bekal makan siang yang banyak. T1 adalah Katai Merah, jenis bintang yang pada dasarnya seperti versi matahari kita yang lebih redup dan lebih kecil. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari Jupiter. Di antara keluarga ini, 1e berada di posisi yang pas di zona layak huni bintang tersebut, yang disebut zona Goldilocks. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, pada jarak di mana air cair bisa ada di permukaan planet jika atmosfernya mendukung. Sangat layak huni setidaknya untuk makhluk yang mirip dengan penghuni bumi. Namun bukan hanya jaraknya yang tepat, dan itu merupakan nilai tambah yang besar. 1e juga kebetulan merupakan planet berbatu. Ukuran dan masanya mendekati bumi, yang menunjukkan bahwa planet ini memiliki kerapatan dan struktur yang serupa, serta gravitasi yang mirip, artinya tidak akan ada lompatan keren seperti di bulan. Sekarang Webb telah menangkap petunjuk bahwa mungkin ada atmosfer di sana. Planet ini mungkin diselimuti gas-gas seperti nitrogen, karbon dioksida, dan metana. Kita juga memiliki campuran seperti itu di sini. Udara di bumi terdiri dari unsur-unsur yang sama. Atmosfer itu penting. Mars kehilangan sebagian besar atmosfernya, Venus punya terlalu banyak, dan bumi mendapatkannya dengan pas. Itulah sebabnya kita memiliki cuaca yang nyaman dan lautan. Jika Ma-1e benar-benar memiliki sesuatu yang serupa, itu bisa berarti ada awan, hujan, dan mungkin bahkan lautan, hal-hal yang akan membuat manusia bumi merasa seperti di rumah. Namun disinilah letaknya hal yang menarik. Kami telah menyebutkan bahwa 1e adalah bintang Katai Merah yang ratusan kali lebih redup daripada matahari. Jika Anda berdiri di permukaan planet 1e, bintang itu tampak jauh lebih besar di langit tetapi bersinar merah dan redup. Rasanya seperti hidup di bawah matahari terbenam yang tak berujung. Anda mungkin berpikir, manis, itu akan romantis. Sampai akhirnya menjadi membosankan, maksudku dingin. Pasti sangat dingin kan? Lagi pula bagaimana mungkin bintang yang redup seperti itu dapat menyediakan panas yang cukup untuk kehidupan seperti yang dilakukan matahari kita? Lucunya, Anda tidak memerlukan jaket yang super tahan cuaca dingin. Kuncinya adalah jarak. TRAPPIST-1e mengorbit sangat dekat dengan bintangnya, hanya sekitar 3% dari jarak bumi dari matahari. Jika planet itu berada di posisi bumi, ia akan menjadi bola es. Tetapi karena sangat dekat, tahunnya hanya sekitar 146 jam. Itu berarti butuh 6 hari bumi bagi 1e untuk mengelilingi T1. Merayakan ulang tahun setiap 6 hari terdengar seperti penawaran yang menarik, ya? Itu banyak sekali kue. Tapi tunggu, apakah itu berarti setiap musim hanya berlangsung sekitar 36 jam? Tidak, karena planet ini hampir pasti terkunci secara pasang surut. Itu berarti satu sisi memanggang dalam siang abadi, dan sisi lainnya terjebak dalam malam yang tak berujung. Tidak persis seperti Bumi 2.0. Tanpa atmosfer, kamu akan mendapatkan gurun yang hangus di satu sisi dan bongkahan es di sisi lainnya. Tapi dengan atmosfer, udara bisa menyebarkan panas, sehingga semuanya jadi lebih merata. Secara teori, tempat ternyaman mungkin justru berada di jalur senja antara siang dan malam, yang disebut garis terminator. Sekali lagi, matahari terbit atau terbenam yang abadi. Para pengguna Instagram pasti akan menyukainya. Bintang Katai Merah sebenarnya adalah bintang yang paling umum di galaksi kita, membentuk sekitar 70% dari semua bintang yang kita ketahui, dan mereka hidup hampir selamanya. Matahari kita diperkirakan akan bertahan 10 miliar tahun. Bintang Katai Merah bisa membentang hingga triliunan bintang. Itu lebih dari cukup waktu bagi kehidupan untuk berkembang. Namun di sisi buruknya adalah bintang Katai Merah agak agresif. Gunung berapi itu meletus dengan semburan api yang dahsyat dan memancarkan radiasi yang sangat kuat.
Jadi untuk planet-planet yang mengorbit begitu dekat, semburan api tersebut dapat mengikis atmosfer dan mensterilkan permukaannya. Itu seperti memiliki rumah impian dengan pemandangan indah di dekat pabrik dinamit. Ups, itulah yang membuat TRAPPIST-1e menjadi begitu menarik. Jika planet itu memang memiliki atmosfer, itu berarti entah bagaimana ia berhasil bertahan dari miliaran tahun aktivitas semburan dan mungkin bukan hanya satu-satunya. Sangat mungkin bahwa ada banyak eksoplanet seperti ini yang tersebar di luar sana. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana para ilmuwan bisa mengetahui apa yang terjadi pada planet kecil yang begitu jauh. Nah, mereka mempelajari cahaya menggunakan teknik yang disebut spektroskopi transit. Saat TRAPPIST-1e melintas di depan bintangnya, cahaya tersaring melalui tepinya mengungkap detail atmosfernya. Secara berulang, kita mulai bisa melihat wujud asli planet itu. Itu adalah salah satu fitur terpenting dari teleskop James Webb. Teleskop itu tidak hanya sekadar memotret, ia membedah cahaya menjadi ribuan bagian guna mengungkap petunjuk berbeda. Luar biasa mengingat I1 hanyalah satu dari 7 planet yang mengorbit sangat dekat. Jadi, banyak hal untuk dipelajari para ilmuwan di bagian alam semesta itu. Setiap transit memberi mereka sedikit lebih banyak data. Setelah beberapa percobaan, mereka mulai mengeliminasi kemungkinan itu. Tidak ada selimut hidrogen tebal? Memeriksa. Tidak ada rawa-rawa karbon dioksida yang ala Venus? Melihat ke arah sana, yang tersisa adalah sebuah planet yang hanya mungkin memiliki sesuatu yang lebih mirip dengan atmosfer bumi. Dengan kata lain, tidak ada yang akan mengirimkan wahana ke TRAPPIST-1e dalam waktu dekat. Namun dengan teleskop seperti Webb, kita sudah bisa mengintip atmosfernya dari seberang galaksi. Jika Anda mengikuti berita seputar luar angkasa, Anda pasti sudah tahu bahwa 1e bukanlah planet mirip bumi pertama yang menjadi berita utama. Para astronom telah menggoda kita dengan kandidat-kandidat selama bertahun-tahun dan masing-masing selalu disertai dengan kata tapi, maksudnya namun bukan pantat Anda. Sebagai contoh, Kepler 186f. Pada tahun 2014, itu adalah planet seukuran bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintangnya. Orang-orang sangat antusias. NASA bahkan membuat poster perjalanan bergaya fiksi ilmiah. Tapi ada satu masalah, hanya satu hal, planet itu berjarak sekitar 500 tahun cahaya. Sekalipun kita membangun pesawat berkecepatan 1/10 cahaya, meski mustahil, perjalanan tetap memakan waktu 5.000 tahun. Lalu ada Proxima Centauri b, jaraknya dekat, hanya 4.2 tahun cahaya, mengorbit bintang yang terdekat dengan matahari. Di atas kertas, ini adalah mimpi, namun bintangnya bahkan lebih murung daripada T1. Proxima secara teratur memancarkan semburan radiasi besar-besaran yang membuat segalanya menjadi tidak terduga dan tidak stabil. Dan kemudian kita punya K2-18b. Teleskop James Webb sebenarnya mendeteksi metana dan karbon dioksida di atmosfernya, gas-gas yang mungkin mengindikasikan adanya aktivitas biologis. Kedengarannya hebat, kecuali planet ini lebih mirip Neptunus Mini. Kemungkinan besar diselimuti lapisan gas tebal dan kecil, kemungkinan memiliki permukaan padat untuk dipijak. Kesimpulannya, jika dibandingkan dengan semua ini, TRAPPIST-1e tampak seperti yang paling menjanjikan. Cukup dekat untuk dipelajari, cukup berbatu untuk dipijak, dan berada di zona nyaman di mana air cair bisa ada jika kondisinya mendukung. Tentu saja kita masih membutuhkan lebih banyak data. 1e bisa saja ternyata hanyalah batuan tandus, tapi cerita yang lebih besar adalah bahwa kita semakin mahir dalam hal ini. Beberapa dekade lalu, kita bahkan tidak tahu apakah sistem tata surya lain benar-benar ada. Sekarang, kita telah menemukan lebih dari 6.000 eksoplanet, dengan lebih banyak lagi yang ditemukan hampir setiap minggu. Kemungkinan besar, banyak di antaranya yang berbatu, berukuran seperti bumi, dan mengorbit di zona Goldilocks. Mungkin kita tidak bisa pergi ke sana, tapi mereka bisa berarti penemuan kehidupan luar angkasa. Itulah bagian yang paling menarik. Setiap kali Webb atau generasi teleskop berikutnya mengamati, kita semakin dekat untuk menjawab pertanyaan besar. Apakah kita sendirian ataukah alam semesta ini penuh dengan tetangga? Suruh anjingmu pergi dari halaman rumahku.